Film ini menceritakan seorang pria penyendiri di Los Angeles. Dia pengangguran, tapi cerdas dan punya ambisi. Namanya adalah Louis. Kerjaannya ngambil pagar baja atau barang apapun ketika malam hari. Bahkan jika dia dipergoki oleh petugas keamanan, dia akan merampok petugas itu untuk mendapatkan barang berharganya. Setelah aksinya itu, dia akan menjualnya di toko barang bekas untuk mendapatkan uang. Waktu itu dia mencoba melamar pekerjaan di sana, namun pemiliknya langsung menolak karena dia nggak mau memperkerjakan seorang pencuri. Ketika pulang, dia melihat mobil polisi mengejar sesuatu. Ternyata di jalan ada kejadian kecelakaan hebat. Di saat yang sama datanglah sebuah mobil dengan 2 orang kru yang langsung meliput kejadian. Louis pun memperhatikan mereka yang merekam kejadian itu. Setelahnya, Louis bertanya pada seorang kameramen yang bernama Joe. Ternyata Joe adalah jurnalis lepas atau biasa disebut dengan Nightcrawler. Hasil liputannya akan dijual pada stasiun TV yang bisa membayar paling mahal. Louis juga mendengarkan kalau di mobilnya Joe ada radio yang tersambung dengan radio polisi, sehingga dia bisa cepat mengejar ke TKP jika ada kejadian. Besok pagi di rumahnya, Louis menonton berita di TV dan benar aja. Berita kecelakaan tadi malam ditayangkan di salah satu stasiun TV. Artinya, memang benar liputan yang Joe ambil itu bisa menghasilkan uang. Jadi di hari itu, Louis pun kembali bekerja, apalagi kalau bukan mencuri. Setelahnya, dia menjual sepeda yang cukup mahal itu untuk membeli sebuah kamera dan juga police scanner. Berbekal modal alat tersebut, malam itu Louis mulai melakukan pekerjaan barunya sebagai Nightcrawler. Dia mendengarkan kabar dari radio untuk mendapatkan liputan yang mungkin bisa dia jual. Namun pekerjaan ini ternyata nggak mudah. Dia selalu saja diusir oleh polisi yang bertugas. Hey, who the hell are you? Freelance. Walk away or get arrested for obstruction. Move that camera, man. You gotta back up. Leave. Namun waktu itu dia mendapatkan berita tentang pembajakan mobil. Jadi Louis langsung tancap gas ke sana. Ketika itu di sana udah ada satu Nightcrawler. Namun karena merekam korban terlalu dekat, Louis pun diusir dari sana. Begitu juga dengan Nightcrawler yang lain. Louis pun dimarahi karena nggak pandai dalam kerjaan ini. Ketika itu dia langsung belajar dari pengalaman Nightcrawler ini. Louis mendengarkan sendiri, dia langsung menjual pada kenalannya di stasiun TV. Malam itu pun, dia langsung mendapatkan deal dari liputannya sebesar $300. Karena dia nggak punya relasi seperti orang tadi, malam itu Louis pergi ke stasiun TV lokal untuk menjualnya secara langsung. Di sana dia bertemu dengan pimpinan produksi stasiun TV lokal bernama Nina. Louis pun memperlihatkan rekaman tentang pembajakan mobil tadi. Rekaman itu memperlihatkan korban yang berlumuran darah karena ditembak namun berhasil selamat. Nina menyukai video seperti itu. Dia memanggil editornya yang bernama Frank dan menyuruh berita ini harus tayang jam 5 pagi. Untuk footage tersebut dia pun mendapatkan $250. Nina menyuruh Louis mengupgrade peralatannya. Jika ada footage wawancara itu akan lebih bagus. Nina ingin segera dihubungi pertama kali jika Louis mendapatkan kejadian seperti ini. Nina ingin berita kriminal seperti tadi. Nina menyukai konten Louis karena cocok dengan misi rating TV mereka, yaitu menampilkan ketakutan, kekerasan, dan cerita kriminal di lingkungan elit. Di situ Louis langsung sadar bahwa semakin dramatis dan berdarah suatu rekaman, maka akan semakin mahal harganya. Besok pagi, Louis melihat footage-nya ditayangkan di stasiun TV lokal milik Nina. Di situ Louis mulai mengerti cara kerja dari Nightcrawler. Dia juga menghafalkan kode-kode radio polisi supaya dia bisa memilih kasus kriminal yang perlu dia kejar. Suatu hari Louis menjaring orang untuk menjadi karyawannya. Dia pun bertemu dengan seorang pria bernama Richard. Dia adalah pria pengangguran, gak punya rumah, dan hidup di jalanan. Louis tahu gimana rasanya jadi orang susah, jadi dia memperkerjakan Richard. Louis memberi tugas untuk mempelajari panggilan darurat, belajar kode polisi, dan membantu navigasi. Sebagai bayarannya, Richard akan dibayar $30 setiap malam. Richard pun kemudian mulai bekerja dengan Louis. Namun, menunggu kejadian kriminal ternyata sangat membosankan. Dari sore hingga malam hari, belum ada satupun kasus yang bisa diliput. Sampai akhirnya mereka pun mendapatkan berita kebakaran. Tapi ketika di jalan, Richard kurang pandai membaca Google Maps hingga Louis telat datang ke lokasi. Bahkan Nightcrawler yang lain seperti Joe udah mau pulang ketika dia baru datang.
Louis pun menyuruh Richard untuk tidak mengulangi kesalahan seperti tadi. Setelahnya, mereka pun mendapatkan kasus penembakan di salah satu rumah. Louis pun melakukan segala cara untuk mendapatkan rekaman yang bagus. Dia bahkan menerobos masuk ke dalam dan membuat situasi lebih terlihat dramatis. Ketika diperlihatkan kepada Nina, Louis mendapatkan pujian. Namun Frank gak suka dengan Louis karena caranya yang gak beretika. Tapi bagi Nina, isi footage-nya lah yang lebih penting daripada gimana cara mendapatkannya. Louis pun kemudian kembali mendapatkan bayaran dan footage-nya ditayangkan di berita pagi besok harinya. Setiap footage yang berhasil ditayangkan, Louis akan menyimpannya sebagai portofolio dirinya. Sedikit demi sedikit, Louis berhasil mengumpulkan berita-berita bagus seperti kecelakaan, kasus pembunuhan, atau berita-berita kriminal lainnya. Dengan uang bayarannya, perlahan ekonominya pun berubah. Bahkan dia bisa membeli mobil baru supaya bisa tiba di TKP lebih cepat dan juga peralatan kamera yang lebih bagus. Waktu itu Louis tengah meliput kecelakaan beruntun. Louis melakukan segala cara untuk mendapatkan footage yang bagus dan lebih dramatis, termasuk memindahkan korban dengan menyeretnya. Louis benar-benar nggak ada empati sama sekali karena yang terpenting, dia mendapatkan apa yang dia perlukan. Bahkan dia bisa mendahului Nightcrawler seperti Joe. Ketika menjual footage-nya pada Nina, dia menyadari kalau ada darah di bajunya Louis. Namun Louis berusaha nggak menggubrisnya. Malahan dia mengajak Nina kencan makan malam di restoran Meksiko. Tentu aja Nina menolak karena dia nggak mengencani karyawan yang bekerja dengannya. Di lain hari, Joe menemui Louis. Joe tahu kalau Louis adalah saingan yang merepotkan dirinya, jadi dia menawari Louis untuk bekerja sama. Pengalamannya selama 14 tahun di bisnis ini akan menguntungkan Louis. Uang dari penjualan akan mereka bagi dua, namun Louis menolak mentah-mentah tawaran dari Joe, hingga akhirnya Joe pun kesal karena nggak bisa mengajak saingannya ini untuk bekerja sama. Di lain hari, akhirnya Nina makan malam juga dengan Louis, namun itu sebagai bentuk profesionalitas saja. Di kesempatan itu, Louis mengatakan bisnisnya saat ini berjalan lancar, namun dia merencanakan untuk naik level. Dia juga ingin punya stasiun TV, punya banyak kamera dan karyawan. Dia ingin mencari partner yang tepat dan Louis ingin Nina menjadi partnernya yang bisa menjamin investasinya di bisnis ini. Nina tentu aja menolak. Namun Nina nggak tahu kalau Louis udah mempelajari cara kerja di bisnis ini. Louis bahkan tahu kalau videonya lah yang bisa mempertahankan Nina di pekerjaannya sekarang. Saat ini Nina dikontrak 2 tahun sebagai direktur produksi. Minggu ini adalah minggu penting bagi Nina untuk mempertahankan rating stasiun TV-nya. Jadi Louis mengatakan hanya dirinya lah yang bisa membuat rating TV-nya tetap di atas karena cuma Louis yang bisa memberikan berita kriminal dan berita bagus untuk stasiun TV-nya Nina. Di lain malam, ketika lagi bekerja dengan Richard, Louis mendengarkan berita tentang pesawat jatuh. Setelah sampai di TKP, Louis nggak diperbolehkan masuk karena dia nggak ada kartu wartawan. Di waktu yang sama, Joe berhasil mendapatkan footage tersebut dan mengejek Louis karena dia nggak bisa mendapatkan berita eksklusifnya. Karena nggak mendapatkan berita yang bagus pada malam itu, Louis pun dimarah oleh Nina. Apalagi Louis tahu kalau minggu ini adalah minggu yang penting bagi Nina. Louis pun dimarahi. Baru aja dia berlagak malam kemarin, dan kali ini dia malah nggak bisa membuktikan dirinya. Louis pun kesal ketika mendengarkan berita pesawat jatuh pagi itu disiarkan sebagai berita eksklusif di channel lain. Pagi itu Louis pergi ke rumahnya Joe dan menyambut tase mobilnya. Malam itu, ketika Louis dan Richard mengajar berita kecelakaan tragis di sebuah jalan, mereka pun melihat korbannya adalah Joe dan rekannya. Waktu itu bisa dibilang Richard lebih punya etika dibandingkan dengan Louis, karena sesama Nightcrawler harusnya menunjukkan respect. Tapi tidak bagi Louis, dia merekam Joe yang lagi terluka parah dengan kameranya. Gak cuma dapat footage yang bagus, Louis juga berhasil menyingkirkan saingan terberatnya. Setelahnya mereka pun mendapatkan laporan 911 tentang perampokan bersenjata di perumahan orang kaya. Waktu itu Louis berhasil mendahului polisi. Dia pun langsung gercep masuk ke TKP sebelum diusir oleh polisi nantinya. Louis berhasil merekam pelaku perampokan tersebut. Setelahnya, Louis pun masuk ke dalam untuk mengambil footage. Harusnya Louis nggak masuk ke dalam karena bisa aja dia merusak TKP, tapi dia mengambil gambar di semua area TKP karena itu kejadian yang sangat brutal. Setelahnya, dia pun buru-buru pergi sebelum polisi tiba di sana. Di tengah jalan, Louis langsung membackup datanya sebelum datanya hilang. Louis nggak hanya mendapatkan rekaman eksklusif, tapi dia juga mendapatkan rekaman pelaku perampokannya. Dengan kepala tegak, dia pun datang menemui Nina.
Louis bertaruh kalau rekaman ini yang akan menyelamatkan posisi Nina di stasiun TV tersebut. Bagi karyawannya, ini adalah sebuah hal yang mengerikan, tapi bagi Nina ini adalah berita yang sangat-sangat bagus. Nina pun meminta pendapat dari timnya mengenai legalitas secara hukum dan cara supaya footage ini bisa disiarkan. Setelahnya, Nina pun memberikan harga yang bagus untuk footage tersebut, tapi Louis meminta $50.000. Tawar-menawar pun terjadi hingga Louis memberikan harga terakhirnya, yaitu $15.000. Tapi Nina nggak bisa memberikannya. Louis pun mengancam akan memberikan footage tersebut kepada stasiun TV lain, sehingga Nina mau nggak mau mengiyakannya. Nggak hanya itu, Louis juga mengatakan bahwa dia ingin dimasukkan ke dalam tim di stasiun TV ini. Dia juga ingin diberikan kredit atas footage-nya yang dia ambil dengan atas nama Video Production News, perusahaan yang akan dia buat sendiri. Dia juga nggak mau lagi ada tawar-menawar harga. Louis menjelaskan bahwa dia masih punya berita lanjutan untuk kasus ini. Semua mata akan tertuju pada channel stasiun TV-nya Nina. Akhirnya, Nina pun menuruti kemauan Louis dan memperkenalkannya pada semua anggota tim. Malam itu juga, berita itu direkam sebagai breaking news. Narasi pun dibangun dengan bagus dan mencekam. Footage dari Louis pun diperlihatkan dan diberikan kredit dengan nama Video Production News. We're about to show you exclusive KWLA video from inside, from Video Production News. This is a professional news gathering service. Savagery of what these pictures show. Besok paginya, breaking news itu juga diulang di berita pagi. Di saat yang sama, Louis kedatangan tamu, 2 orang detektif dari kepolisian. Dia pun ditanyai mengenai keberadaannya di TKP kemarin. Louis dengan pandai mengatakan kalau dia hanya berniat untuk membantu. You were in Granada Hills last night. Yes, that's right. Filmed all through the house. You can film the bodies. I know that an alarm means someone's in trouble. And you sold it to be shown on TV. Louis juga mengatakan bahwa dia melihat 2 orang dengan mobil SUV meninggalkan rumah. Sebenarnya Louis bisa aja membantu penyelidikan polisi karena dia sempat merekam wajah dari pelaku tersebut. Tapi tidak dia lakukan. Dia mengatakan gak bisa ingat wajah pelaku karena saat itu gelap banget. Dia pun memberikan kopian dari rekaman yang ditampilkan di Breaking News TV. Setelah 2 detektif itu pergi, Louis pun mencoba melacak alamat pelaku dari nomor plat kendaraan. Kemudian malam itu, dia menjemput Richard untuk bekerja. Dia mengajak Richard untuk mencari pelaku yang mengendarai mobil kemarin. Richard menyuruh Louis untuk menelpon polisi, tapi Louis mengatakan dia akan melakukannya di saat yang tepat. Karena Richard banyak bertanya, jadi Louis menawarkan Richard menjadi bagian dari timnya. Karena saat ini dia sedang membuat perusahaan yang lebih profesional. Dia menawari Richard sebagai wakilnya di Video News Production. Dia juga mendapatkan kenaikan gaji mulai malam itu. Setelahnya, mereka berdua pergi ke alamat si pelaku, di mana di sana mereka berhasil menemukan mobil yang kemarin. Richard pun bertanya apakah ada reward dalam liputan kali ini. Louis mengatakan stasiun TV bersedia memberikan $50.000. Mendengarkan hal itu, Richard pun meminta bagiannya karena dia juga berhak mendapatkan bonus. Louis menyuruh Richard menunggu untuk menelpon polisi. Louis ingin para pelaku berada di lokasi yang cukup padat, barulah dia akan menelpon polisi. Louis yakin dia akan menyerah. Mendengarkan hal itu, Richard pun kembali meminta uang lebih. Karena dia bisa aja melaporkan kalau Louis lagi menunggu penjahat itu dan sengaja ingin merekamnya. Dan itu sama saja melanggar hukum. Awalnya Louis ingin memberikan $10.000, tapi Richard bersikeras ingin setengahnya. Louis pun dengan terpaksa menyetujuinya. Setelahnya Richard jadi banyak bicara. Dia mengatakan kalau Louis harusnya melakukan ini dari dulu, memperlakukan orang lain seperti manusia, karena ini juga demi masa depan Video Production News. Setelah lama menunggu di sana, akhirnya pelaku tersebut pun keluar dan akan pergi. Louis langsung mengikutinya dari belakang. Richard deg-degan karena takut ketahuan, apalagi mobil mereka terlalu mencolok. Setelahnya pelaku itu menjemput temannya dan melanjutkan perjalanan. Richard terus aja mengutarakan kalau mereka harusnya nggak bisa terlalu dekat karena bisa ketahuan. Namun Louis nggak peduli dengan hal itu. Sampailah mobil pelaku berhenti di Indomaret Express dan Louis langsung menelpon 911. Melaporkan bahwa dia melihat 2 orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan di rumah orang kaya kemarin. See them inside. These men are wanted for the triple murder in Granada Hills last night. What's your name, sir? Louis Bloom. In a vest, he looks like he has a gun. Gak lama dari panggilan tersebut, Louis langsung mendengarkan radio polisi yang memerintahkan unit mereka untuk pergi ke Indomaret Express yang dimaksud. Richard masih gak percaya dengan Louis yang memanggil polisi di tengah-tengah kerumunan warga sipil.
Jika terjadi baku tembak, maka warga sipil bisa aja terbunuh. Padahal bisa aja pelaku ditangkap di rumahnya tadi. Louis nggak peduli, dia tetap menyuruh Richard untuk merekam dari luar, sementara dia akan merekam dari mobil. Richard pun melakukan tugasnya, menunggu polisi untuk mengambil rekaman dari angle lain. Para pelaku melihat kedatangan polisi tersebut langsung mengeluarkan pistol di bawah meja. Mereka makin waspada ketika melihat ada polisi lain yang datang ke sana. Karena sadar bahwa mereka akan ditangkap, baku tembak pun gak terhindarkan. 2 polisi tertembak, 1 pelaku berhasil dilumpuhkan, dan 1 pelaku lainnya berhasil kabur dengan mobil. Louis pun menyuruh Richard merekam aksi kejar-kejaran ini. Richard udah mikir bahwa ini udah gak etis, karena mereka korban jadi berjatuhan. Did you get it? There's people dead in there! Aim the camera at the car and start filming. Stay on the police car. You're right up his ass! Steady hands, Rick! Red light! Waktu itu mobil polisi dan mobil pelaku pun sampai terbalik. Louis mencoba mengambil gambar pelaku dari dekat. Namun dia sadar kalau pelaku masih hidup dan tengah memegangi pistol. Dia menyuruh Richard untuk datang dan merekam si pelaku. Richard nggak tahu kalau dia dijebak. Ketika dia merekam, dia pun ditembak oleh pelaku yang masih hidup dan Richard pun sekarat sambil Louis merekam kejadian itu. Pelaku pun akhirnya ditembak oleh polisi yang baru datang. Setelahnya, Louis tanpa hati nurani merekam Richard yang lagi sekarat. You're crazy. I can't jeopardize my company's success to retain an untrustworthy employee. Louis bahkan gak menelpon ambulan atau teriak meminta pertolongan. Dia membiarkan Richard meninggal di sana dan mengambil kembali kameranya Richard, kemudian pergi meninggalkan lokasi. Dengan senyum lebar, Louis pun datang menemui Nina untuk memperlihatkan rekaman tersebut. Louis pun mendapatkan bayaran besar untuk footage-nya. Setelah Breaking News menampilkan berita itu, detektif pun datang dan meminta rekaman itu dihentikan penayangannya. Nina menolak karena itu adalah properti stasiun TV yang dia beli dari jurnalis lepas. Louis yang terlihat di kamera CCTV pun kemudian ditangkap untuk diinterogasi. Setelahnya, Frank mengabari Nina kalau di rumah TKP kemarin ditemukan narkoba lebih dari 50 kilo. Ini bukan perampokan random, namun perampokan narkoba. Nina nggak mau itu disebutkan karena berita kejahatan yang mengancam masyarakat lebih bisa menjadi berita. Nina tetap ingin masyarakat takut dengan hal ini. Sementara itu di kantor polisi, detektif menginterogasi Louis yang dicurigai telah sengaja menyeting supaya polisi dan pelaku perampokan kemarin baku tembak. Namun Louis pandai ngeles bahwa dia melapor dikarenakan dia diikuti oleh pelaku yang menurutnya para pelaku mengetahui identitasnya sebagai orang yang merekam TKP perampokan. You told me you didn't see the men. No, you didn't get a good look at them. I saw a dark-colored vehicle with 2 men inside parked across the street. I looked in my rearview mirror, and I saw what looked like the same men in the same vehicle following us. Apapun pembelaan dari Louis, detektif tetap berpikir kalau dia menahan informasi. Louis melihat para pelaku dan mobilnya, kemudian mengatur rencana supaya dia bisa membuat rekaman. Detektif ini sakit hati karena 4 orang rekannya tewas di kejadian ini, termasuk Louis yang membiarkan Richard tewas bahkan merekamnya saat Richard sekarat. Louis kemudian dibebaskan karena nggak terbukti melakukan pengaturan ini. Dengan uang bayaran dari Nina, Louis berhasil mendirikan perusahaan kecil yang bernama Video Production News yang dia buat dan merekrut beberapa karyawan profesional dan punya armada sendiri untuk mengumpulkan berita. Film pun selesai. Nightcrawler menyampaikan pesan moral tentang bahaya ambisi tanpa etika. Ketika obsesi terhadap kesuksesan membuat seseorang rela mengorbankan moralitas dan empati. Film ini juga menyindir dunia media yang terlalu mengeksploitasi tragedi demi rating, serta masyarakat yang mulai terbiasa menikmati kekerasan sebagai hiburan. Mereka seringkali mementingkan sensasi daripada etika. Berita kekerasan, kematian, dan tragedi menjadi komoditas untuk menaikkan rating. Melalui karakter Louis, film ini mengkritik sistem yang memungkinkan orang amoral untuk meraih keberhasilan, sekaligus memperingatkan tentang dampak dehumanisasi ketika empati tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan ataupun pekerjaan. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continued.